لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, sehingga pada kesempatan sore kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan oleh Allah langkah kita menuju ke rumah Allah ini untuk melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan pengajian. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang menghidupkan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan hadis riwayat At-Tabrani yang cukup panjang. Kita sudah sampai pada kelompok yang ketiga. Kita baca terlebih dahulu sebagaimana biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: thalathun muhlikat wa thalathun munajjiyat wa thalathun kaffarat wa thalathun darajat wa ammal kaffaratu fantidharus salati ba'da shalah wa isbaghul wudu'i fis sabarat wa naqlul aqdami ilal jama'at, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini artinya, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang merusak. Ini kemarin 2 pekan yang lalu sudah kita bahas. Ada 3: syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i li nafsihi. Kemudian 3 perkara yang menyelamatkan. Kemarin juga sudah kita bahas tentang masalah keadilan, kemudian kesederhanaan, dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 3 perkara yang menghapus dosa akan kita bahas pada kesempatan kali ini, dan 3 perkara yang menaikkan derajat. Adapun yang menghapus dosa adalah menunggu waktu pelaksanaan sholat lain setelah selesai mendirikan sholat, menyempurnakan wudhu di waktu-waktu pagi yang dingin, serta melangkahkan kaki-kaki menuju sholat-sholat berjamaah. Hadis riwayat At-Tabrani dan oleh Syekh Albani dikatakan sebagai hadis hasan li ghairihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga dari hadis At-Tabrani dari Abdullah bin Umar ini menjelaskan tentang salasun kafarat, 3 faktor yang menghapuskan, menghilangkan, mengurangi dosa dan kesalahan kita. Jadi
Ini tiga hal. Sekali lagi sebagaimana pembahasan kita kemarin, tiga hal ini bukan kemudian hanya tiga. Banyak sekali perbuatan atau amalan yang menghapuskan apa yang sudah kita lakukan yang berupa kesalahan. Dosa, kesalahan itu meskipun banyak yang kita lakukan, tetapi cara untuk menghapuskan itu lebih banyak. Gitu. Jadi cara untuk menghapuskan kesalahan dan dosa yang kita lakukan itu lebih banyak. Kecuali memang dosa syirik dan kebanyakan dosa yang terkait dengan orang lain. Kalau dosa syirik memang ini tidak ada cara lain kecuali minta ampun kepada Allah, bertaubat, meninggalkan perbuatan syiriknya. Kemudian dosa atau kesalahan dengan orang lain, terkait dengan orang lain, itu ya harus diselesaikan dengan orang tersebut. Jadi kalau masalah utang piutang juga tidak bisa kemudian dengan amalan apapun. Kemudian kesalahan menyakiti orang lain ya harus minta maaf. Itu kaitannya dengan orang lain. Tapi dosa-dosa pribadi kita itu kemudian banyak sekali cara yang kemudian Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita untuk menghilangkan itu. Di antaranya hadis ini. Apa saja? Dalam hadis ini ada tiga. Wa ammal kafarat. Adapun yang ketiga hal itu kita akan bahas satu persatu. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bahas tentang kafarat dulu. Segala sesuatu yang bisa menghapuskan dosa. Di dalam hadis riwayat Muslim, dalam poin yang pertama di situ saya sampaikan, dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, sungguh kalian itu berbuat kesalahan pada waktu siang dan malam." Jadi manusia atau kita ini, kalau dalam istilah Arab, summiyal insanu linisyanihi. Jadi dinamakan manusia karena sering lupanya. Jadi lupa. Jadi nun sewu, lupa itu tidak hanya ketika sudah tua. Masih muda pun sering lupa kita. Apalagi lupa sama hutang. Berharap orang yang dihutangi lupa. Apalagi kaitannya kalau biasanya kita utang piutang itu yang menerapkan syariat itu bank, Pak. Bank atau lembaga yang terkait dengan masalah keuangan dia catat. Tapi kita hutang kita hari-harian itu nggak ada yang kita catat. Maka sebenarnya penting itu mencatat, sehingga kalau pas ditagih atau menagih itu jelas. Pak, panjenengan ada utang lo 50.000. Lo kemarin kan sudah saya bayar. Nah, ini buktinya. Nah, itu. Jadi bayar maupun berhutang kaidahnya memang harus ditulis atau tertulis. Karena hubungannya sama orang lain. Kemudian Allah sampaikan, dan aku wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Dan aku Allah itu menghapus semua dosa. Maka Maha Rahman dan Rahimnya Allah. Kalau di dalam Al-Qur'an sering Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu Rahman dan Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, dan rahmat Allah itu wasi'at kullasyai'. Wa rahmati wasi'at kullasyai'. Rahmatku, sayangku kepada hamba itu meliputi segala sesuatu, lebih luas daripada langit dan bumi. Kemudian Allah menghapus segala dosa. Kemudian Allah menerima taubat semua hambanya kapan saja dia bertaubat. Meskipun Rasulullah kemudian menyampaikan malam yugharghir, selama sebelum sampai pada sakaratul maut, sebagaimana Fir'aun. Kan begitu Fir'aun, diminta untuk taubat nggak mau taubat, dinasehati sama Nabi Musa dan Harun, ngeyelnya luar biasa. Tapi begitu kemudian tenggelam mengejar Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel pada waktu itu, kemudian tenggelam, apa yang dia katakan? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun.
Musa, saya beriman kepada Tuhanmu dan Tuhannya Harun. Sudah kadung. Tapi Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya. Allah memberikan ampunan luar biasa. Bahkan di dalam hadis qudsi yang lain, di situ dikatakan, wahai hambaku, lau anna dzunubuka ananas samai. Jadi seandainya dosamu itu setinggi langit, kemudian kamu datang kepadaku minta ampun, aku akan beri ampun, wala ubali, dan aku tidak peduli seberapa banyak, seberapa besar dosamu. Cuma kan kemudian syaratnya satu, kita minta sama Allah, kita berdoa kepada Allah. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat terkait dengan puasa itu kan, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan jawab doa orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Ya, kalau kita nggak pernah minta sama Allah, kita tidak pernah minta ampun kepada Allah, maka bagaimana Allah akan memberikan ampun? Maka kemudian dilanjutkan, maka mintalah ampun kepadaku, maka akan aku ampuni kalian. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmatnya, pintu ampunannya, tapi yang kemudian harus kita lakukan sebagai manusia, kita mendatangi Allah. Kita kemudian menuju Allah, minta ampun atau minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita tahu Allah membuka pintu taubat, membuka pintu rahmatnya, membuka pintu ampunannya, tetapi kita tidak pernah minta ampun kepada Allah. Nah, kemudian dalam hadis ini, ketiga hal ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ini nanti kita akan tahu pentingnya sholat dan bagaimana pentingnya masjid bagi seorang muslim. Jadi pentingnya sholat dan pentingnya masjid. Yang pertama, tiga hal yang faktor menghapuskan dosa adalah intidharus sholati ba'das sholah, menunggu sholat setelah kita melaksanakan sholat. Ada orang yang begitu selesai sholat itu tidak terfikir lagi mau sholat yang akan datang. Tapi tidak sedikit, banyak di antara kaum muslimin begitu selesai sholat, meskipun kemudian keluar dari masjid dengan berbagai macam aktivitasnya, sangat merindukan sholat. Begitu Allahu Akbar, itu hatinya sudah kemudian sudah pingin semua yang dikerjakan ditinggalkan, menuju ke rumah Allah, menuju panggilan itu. Nah, maka di sini menunggu waktu sholat, setelah kita melaksanakan sholat kemudian ke sholat yang lain, di dalam hadis itu dikatakan sebagaimana orang yang melaksanakan sholat itu sendiri. Apalagi secara khusus memang para ulama kemudian mensyarahkan, menjelaskan hadis ini, menunggu waktu sholat ke sholat yang lain ya di antara dua waktu sholat, menunggu di masjid atau di tempat sholatnya. Di situ saya jelaskan beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal ini sama dengan yang Rasulullah SAW sampaikan terkait dengan 7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah di hari akhir nanti, ketika tidak ada perlindungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Di situ redaksinya Masya Allah luar biasa. Rajulun, seseorang, qalbuhu, hatinya, mu'allaqun, tergantung, terikat, bil masajid, tidak hanya pada satu masjid, tapi pada tempat sujud atau tempat masjid yang banyak. Dimanapun dia berada, yang menjadi salah satu tujuannya adalah masjid. Mau kerja, mau kemudian keluar kota, acara apapun, kemudian resepsi atau apalah namanya, itu salah satu yang terfikir adalah nanti kalau saya sholat di mana, masjidnya ada atau enggak.
Jangan kemudian tidak pernah terfikir, kemudian tahu-tahu acara duhur sudah lewat asar, tahu-tahu sudah mau maghrib. Mau maghrib masih di perjalanan, wah tanggung, apalagi di jalan tol rest areanya masih jauh. Duhur lewat, asar lewat, sudah masuk maghrib. Masuk maghrib belum ketemu rest area, lanjut isya. Begitu sampai rumah mandi ngantuk. Bangun-bangun, alhamdulillah ke subuh Pak. Pas bangun duha, langsung akhirnya dirangkep gitu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, duha sekalian. Masya Allah. Padahal 2 rakaat saja angel, apalagi ngerangkep sekian banyaknya, kan gitu. Kita ini kan seperti itu. Sholat itu kalau tidak berjamaah itu berat Pak. Berat itu. Maka kemarin kan pernah saya sampaikan, kalau kita pingin tahu sholat kita ini baik, maka jadilah imam. Meskipun tidak harus imam di masjid, imam di rumah, panjenengan dengan istrinya atau dengan anak-anaknya sekali-kali. Maka kalau menjadi imam itu mesti agak lama. Bukan lama nggih, agak lama. Lumayan lah. Kan seperti itu. Jadi ini yang pertama, menunggu atau rindu dengan waktu sholat selanjutnya. Maka menarik ketika Rasulullah SAW bilang ke Bilal, begitu masuk waktu sholat, Rasulullah tidak mengatakan wahai Bilal adzan. Bukan. Rasulullah pernah menyampaikan arihna ya Bilal bis sholah. Istirahatkan kami wahai Bilal dengan sholat. Adzan itu kemudian Rasulullah rehat. Jadi sholat itu rehat-rehat dari berbagai macam kesibukan dunia. Berapa banyak kemudian kita mencari dunia ini, masya Allah tidak selesai-selesai. Dari pagi, bahkan sebelum pagi, kemudian waktu kerja sampai sore, pulang pun maghrib sebentar masih dipikir, masih nulis, masih nyatet segala macam. Nah, kapan kemudian kita memberikan hak Allah atau kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini maka menunggu waktu sholat ke sholat yang lain. Sebagaimana Rasulullah juga menyampaikan. Jadi begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 2 atau satu amalan ketika kita kerjakan rutin, maka dari satu ke yang berikutnya itu menghapuskan dosa di antara keduanya. Dalam sebuah riwayat dikatakan as-shalawatul khamsi wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan kafaratun lima bainahuma. Nah, kemudian lanjutnya wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Rasulullah menyampaikan as-shalawatul khams, salat yang 5 waktu. Itu kan rutin ya, berkelanjutan. Dan Jumat ke Jumat, salat Jumat ke salat Jumat yang akan datang. Kalau salat berarti harian, Jumat pekanan, kemudian wa Ramadan ila Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain, tahunan. Kata Nabi, kafaratun lima bainahuma, menghapus dosa di antara keduanya. Kita sholat subuh, habis subuh kemudian ke zuhur, kita banyak aktivitas. Boleh jadi ada kegiatan kita, tindak tanduk kita, omongan kita mungkin menyakiti orang lain, atau kemudian terlintas dalam pikiran kita yang tidak baik. Begitu sholat zuhur, hilang. Kerja lagi, zuhur sampai asar, ada hal-hal yang tidak baik, sholat asar hilang lagi, hapus lagi, maghrib hilang lagi. Masya Allah, luar biasa. Dan jeda di antara waktu sholat yang panjang, maka di sana ada sholat sunnah. Subuh ke zuhur kan panjang, maka kemudian ada sholat duha. Isya ke subuh juga panjang, maka ada qiyamul lail atau sholat witir. Itu harian saja bersih. Belum lagi nanti kita bahas yang kedua tentang menyempurnakan wudhu.
Nah, itu semakin bersih lagi. Maka seorang muslim itu bersihnya Masya Allah, bersih lahiriah dan juga harusnya bersih batiniah. Bersih lahiriah itu jangan masalah wudhu. Ini mohon maaf cerita wudhu daripada lupa nanti. Tapi ini mohon maaf, ada di salah satu tempat di Jawa ini musim Covid, Pak. Ini salah satu tempat yang saya sering dengar teman-teman yang ada di sana itu ya sholatnya normal segala macam. Tapi Pak Kiainya luar biasa. Beliau mengatakan sholat normal, tapi kalian harus pegang satu hal, sempurnakan wudhunya. Sempurnakan wudhunya dalam hal apa? Istinsyak dan istinthar, menghirup air dan kemudian menyemburkannya. Nah, itu kan kalau kita kan biasanya membersihkan hidung kan hanya ngambil air gini-gini ya. Nah, padahal dalam hadis itu istinsak, nyedot, kemudian disemburkan. Beliau kemudian pesannya itu luar biasa. Itu saya mendengar gitu masuk akal dan memang menarik gitu. Nah, kita bahas nanti. Nah, kemudian itu Jumat ke Jumat, harian ada, kemudian pekanan. Jumat satu ke Jumat yang lain. Ya alhamdulillah kan di antara kita mungkin nun sewu ada yang sholatnya 5 waktu terus tidak pernah putus. Boleh jadi ada yang sholatnya dalam sehari ya ada yang 90%, ada yang 80%. Tapi begitu hari Jumat pasti sholat. Tandanya apa mesti sholat? Masjid lebih penuh daripada hari biasa. Alhamdulillah, kita tetap harus bersyukur. Nggak boleh kemudian mengatakan wah sing sholat seminggu pisan mlebu neraka, repot lagi Pak. Orang baru mau sholat sudah lari duluan. Nah, jadi pekanan seperti itu. Kemudian tahunan, satu Ramadan ke Ramadan yang lain, kita bisa lihat bagaimana kemudian kita melaksanakan sholat Jumat. Persiapannya Masya Allah luar biasa. Dari mandi besarnya atau mandi lebih ini, pakai pakaiannya, pakai wangi-wangiannya, datangnya ke masjid, kemudian berjamaahnya, sama juga dengan ibadah tahunan Ramadan. Nah, meskipun di Ramadan itu di awalnya, tengahnya kosong, begitu akhirnya rame lagi, nggak apa-apa. Tapi sambutan terhadap Ramadan luar biasa. Maka Rasulullah menyampaikan dari Ramadan ke Ramadan yang akan datang menghapuskan di antara keduanya. Nah, kita lihat bersihnya apa seorang muslim itu. Ternyata kan kotorannya banyak. Kotorannya ya setiap hari dengkinya sama orang, suuzonnya dengan orang, kemudian pandangannya terhadap orang lain seperti apa. Kemarin kan makanya kemudian ada syuhun muta'. Nah, jadi tidak hanya dengki, sudah dengki tapi ngompori, kan bahaya itu. Kikir tapi ngompori. Nah, ini yang pertama, dari waktu ke waktu. Maka itu dua amalan. Maka dua amalan yang kita lakukan secara rutin, nah ini satu ke satu itu akan menghilangkan. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi yang lain. Beliau menyampaikan ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'ata alhasanatu tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapus dosa dari perbuatan buruk itu. Kan luar biasa lagi. Salah dikit panjenengan sedekah 500 yang salah tadi hilang, kan enak, Pak. Berbuat apa yang tidak baik kemudian nasihatin orang lain yang lain hilang. Nah, itu Masya Allah luar biasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bisa menghapuskan dosa atau kesalahan kita adalah isbaghul wudu'i fis sabarat. Isbaghul wudu itu menyempurnakan wudu. Kemudian fis sabarat itu syiddatul burdi. Jadi kondisi dingin. Alhamdulillah di Indonesia ini apalagi kita di Pucang Gading dan sekitarnya
hampir kita tidak merasakan dingin, Pak. Paling-paling kalau Semarang itu paling Bandungan, paling dingin. Sekarang sudah nggak terlalu dingin kayak dulu. Di mana? Nggak ada, kecuali pas menjelang musim panas itu dingin ya sebentar. Praktis kita tidak pernah mengalami musim dingin. Maka harusnya untuk sholat malam atau sholat dalam kondisi seperti itu ini tidak ada alasan lagi. Ini air banyak, airnya juga tidak dingin, mudah dicari airnya. Kalau dingin kemudian dipanasin juga bisa. Nah, tetapi di tempat-tempat yang dingin, mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang pernah haji atau umroh pas musim dingin. Wah, luar biasa, Pak. Alhamdulillah, ini kalau kita di Pucang Gading sehari mandi 2 kali bisa 3 kali. Pas musim dingin. Tapi memang istimewa orang Indonesia. Orang Indonesia itu walaupun musim dingin, kalau pas haji itu mandi sehari 2 kali juga. Heran saya. Padahal orang di sana itu kalau nggak ada Jumat mungkin nggak ada mandi-mandi, Pak. Untungnya ada Jumat sehingga mereka disunahkan untuk mandi besar. Nah, ini Rasulullah menyampaikan, di antara yang kemudian bisa menghapuskan dosa dan kesalahan adalah menyempurnakan wudhu. Di sini mohon maaf tidak saya cantumkan. Di antara keutamaan wudhu kan, apa yang kemudian air yang menetes atau yang kita pakai untuk membasuh kepala, muka, kemudian tangan, tetesan-tetesan itu menghapuskan banyak dosa. Dosa yang kita lakukan. Secara lahiriah itu akan membersihkan badan. Kemudian secara batiniah itu juga menghapuskan, kemudian menenangkan dari gejolak jiwa dan lain sebagainya yang kita lakukan sebelum itu. Maka menarik kalau kita membahas rahasia wudhu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali kemudian membuka bagaimana kemudian wudhu itu mempunyai tidak hanya sebagai perbuatan jasmani saja, tapi wudhu merupakan perbuatan batiniah juga. Bagaimana kemudian ketika kita membaca basmalah kemudian berkumur, mulut kita kemudian di awal kumur perbuatan lahiriah yang bergerak yang menggunakan adalah mulut kita. Tetapi batiniahnya sebelum melangkah pada ibadah yang sangat intim dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu salat, mulut kita dibersihkan. Mulut kita dibersihkan dari omongan yang tidak baik, kan begitu. Kemudian setelah itu muka, kita suka atau sering cari muka kan gitu. Kalau nggak ada orang yang melihat, nggak ada yang bisa cari muka. Dan sholat adalah salah satu ibadah yang paling mudah untuk cari muka, yang paling mudah untuk riya. Maka kemudian Allah menyampaikan, fawailun lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun walladzina hum yura'un. Seperti itu. Di riya. Nah, maka kemudian membasuh muka, kemudian tangan, kemudian kepala dan telinga dibasuh semua. Hampir semua indera kita ketika kita berwudu itu terkena basuhan itu. Nah, ini baru kemudian maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian kita menyempurnakan wudu itu? Nah, jadi menyempurnakan wudu dengan baik, terutama kalau di sini kita tidak dalam konteks menjelaskan bagaimana cara berwudu. Kuncinya itu begini, hati-hati dengan siku dan tumit. Kalau panjenengan wudu, hati-hati dengan siku dan tumit. Jangan sampai kemudian ketika membasuh tangan sikunya tidak kena, hanya sampai di sini, meskipun di sebelah depan sampai ke sini, tapi sikunya kadang-kadang nggak sampai. Kemudian ketika tumit, nun sewu kadang-kadang membasuh airnya sampai ke dengkul, tapi tumitnya tidak kena. Maka di antara ghurratul muhajjalin, Rasulullah tahu umatnya di hari akhir nanti itu dari kesempurnaan wudunya. Nah itu.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika wudhu minta tolong hati-hati dengan siku dan tumit. Nah, itu. Nanti mungkin dalam kesempatan yang lain kita bisa menjelaskan tentang tata cara wudhu yang sempurna. Saya terus terang sering memperhatikan orang wudhu. Ya, apakah ketika haji, ketika umroh, ataukah di beberapa masjid saya lihat. Nah, itu seringkali tumit dan siku itu terlewatkan. Ya. Maka kenapa kemudian rahasianya Rasulullah menyampaikan isbaghul wudu, bisa menghapuskan dosa. Kemudian tidak cukup itu. Isbaghul wudu ketika dalam kondisi dingin, Pak. Nah, sekali lagi alhamdulillah kita nih enggak merasakan itu. Saya merasakan sekian tahun ketika musim dingin itu kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Pinginnya itu pakai kaos kaki terus gitu. Pakai kaos kaki terus, pakai jaket terus. Itu baju itu dengan jaket bisa rangkap 3 sampai 5 gitu. Saking dinginnya. Ya alhamdulillah. Nah, tapi itu tadi ya, karena kondisi kita seperti ini harusnya kita untuk melaksanakan ibadah wudu terutama itu tidak sulit. Kemudian yang ketiga, di antara faktor yang bisa menghapuskan dosa seseorang adalah naklul akdam. Naklu itu memindahkan akdam, kaki-kaki, memindahkan kaki-kaki kita ilal jamaat. Di situ dikatakan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa bisa menghapuskan dosa? Walikulli khutwatin, setiap langkah menuju ke masjid itu, satu langkah itu menghapuskan dosa, dan langkah yang satunya itu raf'ud darajat, menaikkan derajat. Maka kemarin kan sudah kita bagaimana yang naik motor. Jadi karena temanya ini, hari ini saya jalan kaki tadi, Pak. Dari rumah ke sini jalan kaki, alhamdulillah. Wah, ini kalau terus naik motor gimana? Kalau kemarin kan pernah saya sampaikan, semakin banyak rodanya, semakin banyak pahalanya. Kalau panjangan motor yang pakai motor sama pakai mobil, ya monggo lah diisi sendiri jawabannya seperti apa. Ya. Jadi yang ketiga ini naklul akdam ilal jamaat. Di situ dikatakan dalam riwayat Muslim yang tadi saya sampaikan, siapa yang berwudu dari rumahnya kemudian berjalan menuju ke masjid, kemudian langkahnya seperti itu, menghapuskan dosa dan kemudian menaikkan derajat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau panjenengan mau ke masjid, wudulah dari rumah. Wah, saya biasanya mohon maaf sering buang angin, nggak apa-apa. Tapi dari rumah wudu. Buang angin di pas jalan, pingin buang angin, buang saja nggak masalah. Sampai di masjid wudu lagi. Bukan kita dari rumah belum berwudu. Jadi dari rumah berwudu, kemudian jalan. Nah, kemudian kalaupun batal silahkan wudu lagi. Paling tidak kita mendekati sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu sedikit. Kalaupun ada tanya jawab, sekali lagi ketiga hal ini bukan satu-satunya. Banyak hal yang Rasulullah sampaikan untuk dapat menghilangkan, menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat kita dan kemudian menghapuskan dosa dan kesalahan kita yang kecil-kecil, yang besar tidak lain dengan taubat kepada Allah. Monggo, mungkin ada hal-hal yang ditanya. Tidak harus pertanyaan tambahan atau pengalaman yang lain, monggo dipersilahkan.
Kiai Suwardi kan dirawat Oh, di iya. rumah sakit. Tolong nanti doanya sih dari Ustadz juga ya. Pak Kiai. Kiai Suwardi yang imam masjid sini. Oh, jadi kita doakan sekarang nggak apa-apa? Ya, nanti kan ada doa penutup atau terserah Ustadz, pokoknya ada Iya. doa untuk beliau. Iya. Makasih banyak, mohon Iya, maaf iya, saya nih. iya, terus Wan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tidak ada, ini ada informasi bahwasanya orang tua kita, kiai kita, Kiai Suwardi, beliau dalam keadaan sakit. Mari kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan beban beliau, dimudahkan dan kemudian disembuhkan dan keluarga diberikan kesabaran. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Rabban nas ishfihi Kiai Suwardi, ishfihi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ya Rabban nas ishfihi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ya Rabban nas isfihi washfi mardal muslimin, ishfihim anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma la tada' lana fi hadzal yaumil 'azimi dhanban illa ghafartah, wala daynan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala maridan illa syafaitah, wala maridan illa syafaitah, wala du'aan illa istajabtah, wala hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridha wa lana fiha salahun illa qadaitaha wa yassartaha lana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.